Suara Network. Bogor 100,8 FM, Serang 91,4 FM, Sukabumi 96 FM, Kuningan 89,8 FM, Indramayu 92,2 FM, Kulon Progo 93,8 FM, dan 94,6 Radio Kota Perak. Radio Network, Mega Suara Network. Masa depan semakin penuh tantangan. Bekali masa depan Anda dengan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan era globalisasi ini. Hanya Universitas Gunadarma yang mengerti akan hal itu. Simak perbincangan menarik seputar kampus Universitas Gunadarma di program Info Gunadarma Mega Suara Network. Info Gunadarma mengulas lebih banyak info pendidikan dan kesempatan meraih masa depan cemerlang. Info Gunadarma setiap Rabu dan Sabtu jam 9 pagi di 7 stasiun Mega Suara Network, Bogor, Sukabumi, Serang, Kuningan, Indramayu, Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Universitas Gunadarma, Coloring the Global Future. Sesaat lagi kita simak dialog interaktif Info Gunadarma yang disiarkan langsung oleh Mega Suara Bogor, Mega Suara Serang, Mega Suara Sukabumi, Mega Suara Indramayu, Mega Suara Kuningan, Mega Suara Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Apa kabar sahabat Mega Suara, kawan Kota Perak dan Sanak Kadang Kulon Progo? Kembali kita bertemu di acara Info Gunadarma untuk edisi kali ini. Mudah-mudahan Anda masih sehat ya, dimanapun Anda berada. Acara ini langsung disiarkan oleh 7 stasiun Mega Suara Network, yaitu Mega Suara Bogor, Mega Suara Sukabumi, Mega Suara Serang, Mega Suara Indramayu, Mega Suara Kuningan, Mega Suara Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Dan untuk saat ini kami hadirkan narasumber kita, Kepala Bagian Akreditasi Universitas Gunadarma, Ibu Dr. Erni Pratiwi, SE, MMSI. Apa kabar, Bu? Iya, baik Mas. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Kita ucapkan terima kasih sudah bisa hadir di kesempatan kali ini untuk program Info Gunadarma. Kita akan membahas seputar Gunadarma tentunya dan banyak hal yang mungkin juga akan diupdate oleh Ibu seputar Gunadarma. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dan juga ingin mengetahui lebih banyak tentang, saya panggil Ibu Erni aja. Iya. Ya, Bu Erni, keseharian mungkin di Gunadarma seperti apa kegiatannya, Bu? Iya. Nomor satu tentu saja saya dosen ya Mas ya, jadi mengajar di Gunadarma. Otomatis ya dosen. Iya, otomatis. Jadi kemudian saya mengajar akuntansi. Kemudian selain dosen, tadi saya adalah kepala bagian akreditasi dan bagian akreditasi ini adalah di bawah sekretariat rektor, Mas. Oh, jadi secara global di bawah sekretariat. Ya, Oke. Baiklah. Tugas pokoknya apa nih, Bu, di bagian akreditasi ini? Iya. Jadi kalau sekilas. Iya, di akreditasi ini saya bertanggung jawab untuk akreditasi dari program studi maupun dari institusi, secara institusi ya Mas ya. Jadi membantu, kalau prodi kan akreditasi program studi itu membantu dari penyusunan borang namanya ya Mas ya, penyusunan borang untuk pengajuan akreditasi sampai dengan nanti visitasi gitu atau asesmen lapangan, seperti itu Mas. Iya. Jadi mempersiapkan semuanya ya untuk seputar hal-hal yang berkaitan dengan akreditasi. Betul. Di Gunadarma secara menyeluruh atau juga untuk prodi-prodinya. Iya. Nah, ini ternyata ya yang memprosesnya, menyiapkannya, dan tentu saja memfasilitasi semuanya ya. Proses akreditasi itu kan tidak mudah gitu ya. Butuh proses yang lumayan ya. Iya, kerjasama semua tim ya Mas ya, dari institusi maupun dari terutama dari prodi kalau untuk akreditasinya tingkat program studi gitu Mas. Iya. Sedikit tentang bidang, Ibu kan mengajar akuntansi ya Bu ya. Mungkin ada beberapa cerita experience baru yang di musim Covid ini selama 2 semester ini ya. Masih berjalan seperti apa nih Bu? Iya, untuk pengajaran memang agak berubah dibandingkan dengan sebelum pandemi ya Mas. Kalau sebelum pandemi kan kita bisa masuk kelas, kemudian kita bisa yang bikin kangen itu ya, bisa menatap langsung mahasiswa gitu ya. Kemudian dengar celetukan mereka gitu. Kalau sekarang kan memang kita mengajarnya secara online. Jadi memang bisa melihat langsung juga, tapi kan lewat layar. Jadi kadang ada kerinduan gitu untuk masuk kelas, tapi untuk pengajarnya tetap mereka
kita usahakan tetap dapat materi seperti sebelum pandemi gitu Mas. Akuntansi ini masuk prodinya di ekonomi ya? Iya. Di ekonomi ya. Oke, salah satu program studi yang ada di Fakultas Ekonomi. Akuntansi, ada manajemen, ada ekonomi syariah kalau tidak salah ya. Betul. Iya, jadi itu yang di Fakultas Ekonomi. Iya. Jadi Ibu ini mungkin teman-teman anak akuntansi pasti kenal lah dengan narasumber kita ya. Untuk Anda yang berminat daftar di Gunadarma, tentu saja ada beberapa update juga. Nah, mengenai pendaftaran ini Bu, seperti apa? Mungkin ada gambaran update terbaru ini? Iya. Ya. Kalau untuk pendaftaran, Gunadarma menawarkan pendaftaran secara full online atau dengan datang juga bisa Mas ya. Tapi kalau untuk datang langsung kita juga full untuk menerapkan protokol kesehatan. Gitu. Kalau untuk pendaftaran online silahkan membuka di http pendaftaran.gunadarma.ac.id/2021. Ya. Iya. Langsung di situ ya, ada banyak dan panduan. di situ ada panduannya. Iya. Baik, sebelum kita mengupas lebih banyak pendaftaran nih, mungkin Ibu bisa bercerita sedikit mengenai bagaimana di Gunadarma ini tentunya membuat mahasiswa ini juga selain kegiatan akademik, juga ada hal-hal lain yang memang bisa didapatkan di Gunadarma. Iya. Kalau maksudnya mungkin kegiatan ekstrakurikuler ya Mas ya? Boleh, apa aja yang bisa menunjang ya? Iya, jadi di Gunadarma juga kami menawarkan banyak sekali kegiatan. Kalau untuk ekstrakurikuler itu ada paduan suara, itu yang memang sudah punya prestasi di tingkat internasional ya Mas ya. Kemudian ada pencipta alam, MAPA, kemudian ada bela diri, ada futsal, hoki dan sebagainya. Kemudian untuk keorganisasian ada BEM, gitu. Kemudian untuk yang lain yang biasanya menunjang soft skill mahasiswa itu biasanya kita adakan seminar, macam-macam seminar gitu ya Mas ya. Memang kita mendorong mahasiswa gitu ya untuk menambah pengetahuan, menambah itu melalui seminar dan workshop gitu. Ya. Oke, jadi ada banyak hal yang bisa sebenarnya melengkapi ya, Betul. Kembali ke bidang Ibu nih, akuntansi yang diajarkan atau juga sehari-hari Ibu menjadi dosen akuntansi. Pasti ini kan tentu saja Gunadarma identik dengan pendampingan teknologi informasi dalam mata kuliahnya atau juga dalam program studinya. Nah, seperti apa nih untuk akuntansi sendiri sebenarnya? Aplikasi atau implementasi teknologi informasi apa yang sekarang ini mungkin lagi banyak disodorkan atau lagi banyak lagi trending ya di teman-teman akuntansi Bu? Iya. Jadi mungkin saya awali dulu, mungkin ada teman-teman ini ya Mas ya yang belum mungkin ya belum terlalu paham akuntansi itu apa gitu ya. Iya. Boleh. Jadi tadi seperti Mas bilang bahwa akuntansi ini kan memang berada di bawah Fakultas Ekonomi gitu ya, di bawah Fakultas Ekonomi, dan ini terutama belajar mengenai kalau di SMA itu mungkin adik-adik kenal dengan apa yang namanya pembukuan gitu. Basicnya itu ya? Basicnya di pembukuan ya? Ya, kalau di SMA kita kenal itu. Ya semacam itu ya, semacam kecil, itu, tapi lebih besar ya? Kan? Ada jurnal debit kredit Mas. Neraca ya? Betul, isinya cuma 2 debit kredit gitu ya. Debit kredit, kemudian kita juga mengajarkan bagaimana cara membuat laporan keuangan gitu ya, sehingga bisa menghitung laba atau rugi gitu ya. Kalau di laporan laba rugi, kemudian kita juga bisa menghitung aset atau kekayaan gitu ya Mas ya, kekayaan dari perusahaan. Basicnya itu dulu. Basicnya itu untuk akuntansi. Nah, kemudian karena tadi Gunadarma itu terkenal IT-nya, maka untuk semua program studi yang ada di Gunadarma itu memang diperkuat oleh IT gitu ya. Seperti misalnya kalau di akuntansi itu kan kita ada laboratorium yang mempunyai aplikasi-aplikasi yang mendukung itu gitu Mas, mendukung itu. Dan untuk yang kurikulumnya sendiri itu juga diperkuat dengan IT. Ada pemrograman skala sederhana ya untuk anak ekonomi ya. Kalau pemrograman advance-nya kan anak komputer gitu ya. Diajarkan juga yang sederhananya. Iya, yang sederhana juga. Jadi khusus untuk akuntansinya. Semua prodi Mas ya. Ya termasuk akuntansi gitu, termasuk akuntansi. Seperti itu. Jadi ada basic pemrograman juga. Betul. Ya. Jadi tidak hanya tapi yang sederhana ya Mas ya. Sederhana yang mungkin
yang mendukung, dasar, yang bisa mendukung gitu ya, akuntansinya. Oke, jadi untuk calon mahasiswa ini yang mau masuk akuntansi ini pasti sudah tahu lah backgroundnya ya, dari jurusan apa gitu kan, atau juga bidang apa, ada IPA, IPS kan gitu ya? Iya, bisa IPA, bisa IPS. Bisa ya? Bisa. Karena di ekonomi ya, ekonomi itu bisa. Oke, jadi untuk Anda sahabat Mega Suara, kawan Kota Perak dan Sanaka dan Kulon Progo, ada banyak hal yang tentunya akan kita tanya lagi, kita gali lagi, termasuk juga mungkin bidang yang di khusus ini Bu Erni Pratiwi ini juga sebagai dosen di Gunadarma selain di sekretariat rektor ya. Jadi Anda bisa nanti kita simak lagi bincang-bincang kita. Akan kami lanjutkan tentunya, masih banyak waktu hingga nanti kita akan break dulu sejenak dan Info Gunadarma akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini. Jangan kemana-mana, Info Gunadarma akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Kita kembali di Info Gunadarma. Kembali kita di Info Gunadarma, sahabat Mega Suara, kawan Kota Perak dan Sanaka dan Kulon Progo. Mudah-mudahan Anda masih stay bersama Info Gunadarma ya hari ini, dan kita bersama narasumber kita dari Kepala Bagian Akreditasi Sekretariat Rektor Gunadarma, Dr. Erni Pratiwi SE MMSI. Bu Erni, kita kembali ya dengan topik kita. Belakangan ini kita dengar info bahwa memang di Gunadarma juga sudah mulai ada program studi yang memang membidangi bidang kesehatan. Bisa dijelaskan Bu seputar ini Bu? Oh iya, iya. Jadi mungkin juga banyak adik-adik atau masyarakat yang memang taunya itu Gunadarma kan cuman komputer gitu ya Mas ya, taunya komputer dan prodi yang lain gitu ya. Nah sebetulnya kami di Gunadarma ini ada program studi kesehatan ya Mas ya. Jadi yang ada S1 kebidanan gitu. Kemudian juga kita ada program pendidikan dokter gitu. Nah, itu mungkin yang banyak yang belum tahu. Oke. Jadi ini juga ada ya bidang ini ya. Iya. Kalau yang diploma kebidanan itu ada juga? Diploma kebidanan, nah sekarang kita sudah akan beralih ke yang S1 kebidanan Mas. Jadi yang kita terima adalah S1 kebidanan. S1 kebidanan ya. Ya, jadi ada kedokteran, ada kebidanan. Betul. Diferensiasinya bedanya apa ya? Nanti boleh dijelaskan. Ya, di bidan sama jadi dokter. Kan ini pasti dua disiplin ilmu yang hampir mirip gitu sebenarnya, tapi betul. Beda dalam kan nanti profesinya juga beda ya. Oke. Profesinya bidan sama dokter. Jadi untuk Anda calon mahasiswa yang mungkin ini, jadi yang memang tidak suka dengan ilmu-ilmu Tadi ada pertanyaan yang sudah ilmu hitungan gitu ya. Iya. Anaknya ekonomi tapi tidak suka dengan hitung-hitungan. Nah, ini biasanya larinya kemana gitu kan. Nah, ini terkait dengan minat sekarang juga nih Bu. Boleh diceritakan sedikit Bu? Iya, betul Mas. Jadi kalau untuk tadi yang kita bahas sedikit tentang akuntansi kan memang syarat dengan hitungan ya. Ada debit kredit udah pasti hitungan gitu. Walaupun menghitung duit orang ya Mas itu ya. Itu yang paling saya hindari dulu ya. Iya. Menghitung duit padahal itu ya. Nah, tapi memang banyak sekali adik-adik yang memang aduh kok hitungan belum gitu ya. Dia mungkin pengennya yang yang lebih tidak ada ya, bukan tidak ada ya. Kita menawarkan juga yang di Fakultas Ekonomi ini manajemen. Bukannya tidak ada hitungan sama sekali juga enggak ya. Tapi di semester 1 kan ada ya itu mata kuliahnya. Tetap kan diperkuat ya Mas ya, tetap diperkuat IT, tetap ada akuntansinya sedikit gitu ya. Tapi manajemen ini salah satu pilihan juga gitu ya bagi adik-adik yang memang pengen bagaimana pengen nantinya bisa bagaimana cara mengelola suatu perusahaan, kemudian kalau minat tentang pemasaran dan sebagainya itu bisa masuk ke manajemen. Itu ada komunikasi pemasaran kan di situ ya? Iya betul, ada komunikasi pemasaran. Dia ada ilmu komunikasinya juga nih yang di manajemen udah all in tuh. Iya, tapi kalau lebih spesifik lagi di akuntansi. Tapi dasar-dasar akuntansinya dipelajari ya di semester 1. Tetap ada, karena kalau namanya orang nantinya dipersiapkan untuk mengelola perusahaan itu kan mesti paham keuangan juga gitu. Itu dibohongin. Betul, kalau nggak tahu sama sekali nanti bisa dibohongin. Iya. Jadi itu ya, ada di mahasiswa semuanya atau calon mahasiswa yang mau daftar di Gunadarma ada ya, ada yang memang nggak suka hitung-hitungan juga ada manajemen.
dan juga yang lainnya. Ini kalau yang ekonomi syariah itu ya masih full beasiswa ya Bu? Betul, masih full. Ya, ada banyak prodi yang bisa dipilih. Silahkan diklik di gunadarma.ac.id untuk lebih jelasnya. Pertanyaannya adalah sekarang ini kan di bidang kesehatan ini di masa pandemi COVID-19 ini kira-kira berarti kan ada fakultas kedokteran dong ya? Iya. Ada kontribusi yang sudah dilakukan oleh Gunadarma untuk misalnya partisipatif di COVID-19? Iya, oh iya, kami sebelumnya juga ada satu prodi, tapi memang masih beasiswa penuh juga ya Mas ya, farmasi ya. Nah, kemarin pada saat pandemi itu baru mulai ya, di awal pandemi itu kita juga sudah berkontribusi. Jadi Fakultas prodi farmasi ini membuat hand sanitizer sama desinfektan. Skala lab ya Mas ya, karena kita kan ininya lab, kemudian kita bagikan gitu. Jadi untuk membantu. Jadi untuk keperluan kampus sama untuk masyarakat yang membutuhkan gitu Mas ya. Jadi di internal kampus dibagikannya sama di masyarakat juga. Dan dengan di institusi tertentu gitu Mas, kita bagikan. Itu untuk menghadapi COVID kemarin. Jadi kemudian, sudah produksi ya, sudah produksi, sudah produksi. Jadi itu mahasiswa juga exciting gitu Mas ya, karena mereka langsung terjun, bagaimana langsung cara bikinnya gitu kan, langsung masuk lab gitu kan. Dan itu momentum banget ya. Betul, pas sekali momentumnya. Iya. Nah kalau untuk yang sekarang ini juga untuk Fakultas Kedokteran, kemudian tadi ya prodi farmasi juga ikut andil dengan menjadi pusat vaksin Mas. Jadi melayani vaksinasi di masyarakat sekitar, itu tempatnya ada di L2 Dikti. Gitu. Oh gitu, jadi ikut berkontribusi. Betul. Sudah banyak ternyata kontribusinya dari bidang kesehatan ini dari Gunadarma ya. Oh iya Mas, saya tadi lupa. Apa tadi tuh? Mas kan nanya tentang prodi kebidanan sama kedokteran ya. Betul. Yang mesti saya garis bawahi, takutnya pada nggak tahu. Untuk kebidanan itu tidak boleh cowok ya Mas ya. Jadi semuanya harus cewek. Namanya bidan gitu ya. Takutnya nanti ada cowok yang minat di kebidanan gitu ya, ditolak ya Mas. Nggak bisa. Tanda tanya saya ini kalau misalnya cowoknya ikut. Jadi badan namanya bukan bidan ya. Oke, jadi kebidanan khusus wanita. Iya. Jadi persyaratan utama adalah wanita ya. Betul. Ya, itu perempuan. Jadi kalau udah dari persyaratan utamanya bukan wanita sudah ditolak gitu. Tidak boleh. Masuk kedokteran saja. Kedokteran, lebih baik kedokteran ya. Iya. Oke. Ini karena kebetulan Ibu juga di Fakultas Ekonomi ya, jadi saya juga ingin tahu trending minat prodi Fakultas Ekonomi seperti apa nih? Kemana banyaknya sekarang? Trending milenial ini atau sekarang ini banyak kemana? Apa lebih ke eksak atau non eksak? Untuk Fakultas Ekonomi ya Mas ya? Gambaran aja nih. Oke. Jadi gini, kalau memang sekarang ini kan yang saya lihat kaum milenial ini kan lebih suka nantinya itu untuk bekerja sendiri ya. Jadi bukan bekerja ke orang lain bukan gitu ya. Karyawan. Bukan jadi karyawan. Okay. Bukan apapun. Jadi mindsetnya udah entrepreneurship ya. Betul. Jadi yang saya lihat memang karena mereka cenderungnya ke sana. Jadi sepertinya untuk prodi manajemen ini diminati Mas. Tinggi. Banyak diminati, iya betul. Karena mereka cita-citanya begitu, nanti punya perusahaan sendiri gitu ya. Bisa mengelola perusahaan sendiri. Bisa jadi manajer, bisa jadi bos gitu ya. Iya, betul. Padahal sebetulnya ya kalau untuk akuntansi kan memang sebetulnya semua perusahaan itu membutuhkan itu tadi akuntansi ya Mas ya. Kan semuanya harus mempunyai laporan keuangan gitu ya. Tetap untuk lapangan pekerjaannya terbuka sih. Tapi bukan berarti anak akuntansi tidak bisa jadi bos, bisa. Oh iya bisa. Semua juga bisa. Sebenarnya gini Mas, untuk akuntansi pun itu kan dapat juga mata kuliah yang berhubungan sama manajemen. Ada, tetap ada. Iya. Jadi mindsetnya udah bagus ya sekarang. Jadi anak-anaknya milenial ini udah mindsetnya ingin menjadi manajerial gitu ya. Jadi otaknya udah manajerial, bukan lagi otaknya karyawan. Sudah bergeser. Nanti susah cari karyawan ya. Semua jadi manajer. Ya, generasi kita yang jadi karyawannya nanti bosnya anak-anak semua. Oke. Kita juga menarik ini mengenai situasi sekarang ini ya. Ada banyak juga fakultas yang memang ditawarkan oleh Gunadarma. Salah satunya juga ada beberapa fakultas non eksaknya, ada sastra Inggris ya. Kemudian juga ada sastra Tiongkok, sistem informasi. Ada juga pariwisata. Tapi psikologi juga masih tinggi ya Bu ya? Tinggi, iya, peminatnya tinggi psikologi.
Baik, ilmu komunikasi dan juga desain interior. Nah, ini juga menarik nih. Anak-anak desain mungkin yang mau masuk desain interior silakan. Bisa dicek ya di gunadarma.ac.id ya Bu ya. Ini banyak betul. sekali. Manajemen rasionya makin sempit dong ya. Tapi kuota masih ini ya Bu ya. Pendaftaran ini gimana mengenai pendaftaran ini sampai kapan? Masih dibuka terus? Masih dibuka Mas ya. Iya. Karena ini kan juga baru bulan Mei ya, masih Oke. bulan Mei iya. Oke. Baik, nanti segmen berikutnya kita akan berbicara mengenai pendaftaran di Gunadarma, bagaimana prosedurnya, mekanisme alurnya, kemudian hal-hal apa saja yang mesti digarisbawahi atau dicatat dan diperhatikan saat mendaftar melalui daring ya atau online. Karena sekarang memang Gunadarma membuka pendaftaran secara daring. Ibu, nanti kita lanjutkan lagi ya untuk bincang-bincang kita. Dan untuk sahabat Mega Suara, kawan Kota Perak dan Sanaka dan Kulon Progo tetap bersama di Info Gunadarma. Kami kembali setelah pesan-pesan berikut. Jangan kemana-mana, Info Gunadarma akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Kita kembali di Info Gunadarma. Ya, sahabat Mega Suara, kawan Kota Perak dan Sanaka dan Kulon Progo kembali di Info Gunadarma kali ini, dan kita masih bersama narasumber kita yaitu Ibu Dr. Erni Pratiwi SE MMSI, Kepala Bagian Akreditasi Universitas Gunadarma. Kita akan bincang lagi Bu Erni. Kita sekarang ini ingin mengingatkan kembali masalah pendaftaran ya Bu ya. Kira-kira apa saja dan bagaimana mekanisme proses pendaftaran yang tentunya bisa dilakukan secara online dan masih terbuka sampai saat ini. Iya, jadi silahkan nanti untuk adik-adik membuka untuk pendaftaran online ya di http pendaftaran.gunadarma.ac.id/2021. Nah, ini pendaftaran ini terbuka bagi adik-adik SMA yang memang saat ini masih kelas 3 ya Mas ya, karena belum terima ijazah ya, walaupun belum terima ijazah, itu bisa melakukan pendaftaran, yaitu nanti untuk dokumen yang diperlukan adalah raport gitu Mas. Jadi cukup scan raport ya? Iya, cukup scan raport, kemudian mengisikan beberapa data yang ada di raport. Jadi maksudnya tidak harus menunggu dapat ijazah dulu baru mendaftar. Jadi kalau mendaftar sekarang juga sudah bisa. Jadi setelah jadi untuk step-stepnya sebenarnya bisa nanti dilihat di mana tuh di pendaftaran online Mas. Tapi secara umum adalah registrasi, kemudian ada pembayaran uang formulir ya, pendaftaran, kemudian mengisikan formulir, kemudian mengupload dokumen, melengkapi formulir, kemudian mengupload untuk bukti-bukti dokumennya tadi yang termasuk raport, kemudian nanti menunggu hasilnya gitu. Diterima atau tidak ya? Diterima atau tidak. Lalu sudah ada pembayaran uang setelah kuliah. Diterima, kemudian bayar uang kuliahnya juga nggak perlu ngantri gitu ya Mas, pakai virtual account, nanti dapat virtual account. Jadi di website pendaftaran Gunadarma ini saya juga ingin garis bawahi ada kalau ada login ya, login untuk mendapatkan akunnya. Nah ini jadi silakan dicek ya di pendaftaran.gunadarma.ac.id /2021. Ya, dan ada online chatnya. Jadi kalau ada masih bingung-bingung silahkan ke online chat. Jadi ada ya. Tanya langsung di sini. Jadi ada helpdesk yang akan membantu ya. Betul. Untuk teman-teman yang masih bingung bisa ditanyakan langsung. Nah ini kira-kira yang harus diperhatikan apa nih dalam upload media? Biasanya dokumen ini suka salah. Terus juga apa yang memang harus diperhatikan sehingga informasi ini bisa akurat sampai kepada teman-teman calon mahasiswa ini. Iya, jadi yang penting pada saat mengisikan data itu harus sesuai ya, harus sesuai, misalnya untuk penulisan nama, ejaannya ya biasanya harus sesuai karena nanti data itu kan dipakai sampai dengan nanti lulus, sampai dengan nanti dapat ijazah ya Mas ya. Jadi jangan sampai salah, kalau salah kan nanti ngurus-ngurus lagi gitu ya. Kemudian ukuran dokumen yang diupload itu sudah diatur, nanti silahkan buka di pendaftaran online-nya, karena kalau ukurannya melebihi yang ditetapkan itu nanti akan tidak bisa diupload gitu. Itu biasanya kendalanya. Akun email sama ini biasanya nomor handphone ya Bu ya? Iya betul. Ini juga harus penting. Harus akurat. Harus akurat. Dan harus aktif karena notifikasi akan diberikan ke nomor yang didapat.
betul. Jadi itu teman-teman perhatikan ya, di FAQ-nya juga ada, bisa dilihat bagaimana saja misalnya pertanyaan-pertanyaan yang memang sering ditanyakan ya. Iya. Nah ini untuk pendaftaran sendiri sebenarnya selain online apa bisa datang ke kampus juga? Bisa Mas. Jadi untuk pendaftarannya bisa. Kan pengen lihat juga kampusnya misalnya, pengen tahu. Iya betul. Ya kan? Jadi pengen lihat lokasi kampus. Jadi kalau kita langsung lokasi kampus aja. Boleh silakan. Di mana aja Bu ya, lokasinya yang bisa dituju untuk kan selain yang di Depok yang tentunya ada banyak lokasi lain. Ya, jadi untuk lokasinya yang pertama tentu saja di Depok ya, di Jalan Margonda Raya. Nah, itu sebetulnya untuk di Depok sendiri itu ada beberapa lokasi kampus. Yang pertama tadi di Jalan Margonda, kemudian ada di Jalan Akses itu di daerah Kelapa II. Kemudian di daerah Kelapa II itu ada beberapa kampus juga ya. Ada kita namakan kampus E, kampus G gitu ya. Kemudian ada juga di Cengkareng, di Cengkareng itu di Mutiara Taman Palem. Kemudian ada di Salemba, ada di Salemba Raya. Kemudian di Kalimalang ini juga ada beberapa kampus. Kampus ada di Jalan KH Nur Ali, kemudian ada di Cikuni Raya. Kemudian untuk kampus Karawaci ada di Jalan Akses Islamic Village gitu Mas. Nah itu bisa datang kalau memang pengen lihat lokasi kampus, silahkan datang. Kita juga menerima pendaftaran yang non online. Karena mungkin begini, biar aksesnya dekat dari mana? Alamatnya. Saya tinggalnya sih di daerah Kerawang misalnya, kan berarti kan harus pilih yang dekat ya, dengan ini. Ya. Kecuali kalau memang mau jauh bertualang gitu ya atau di kampus. Ada beberapa akses yang memang dekat dengan stasiun kereta. Betul. Seperti halnya di Depok ya. Di Depok itu dekat sekali dengan stasiun UI. Pondok Cina, UI dekat ya, itu dekat ya. Dekat. Jadi dia di tengah-tengah antara stasiun Pondok Cina dan UI. Jadi misalnya ada adik-adik dari sini nih dari Bogor misalnya ya, itu gampang sekali aksesnya. Tinggal turun di stasiun Pondok Cina, jalan dekat sekali, kampusnya sudah terlihat. Jadi ada beberapa pertimbangan akses mungkin untuk Anda sahabat Megasuara yang mau daftar. Bisa dipertimbangkan lokasinya, silakan cek lokasinya dulu, siapa tahu memilih lokasi yang memang dekat dengan tempat tinggal. Untuk mengurangi kos operasional selama 4 tahun. Ya kan, transportasi kan itu berkelanjutan setiap hari ya. Atau kalau ada yang mau kos juga banyak di sekitar kampus, kos-kosan Mas. Nah ini jadi kalau sengaja mau kos gitu ya banyak. Saya jadi ingat ini Bu, fasilitas kampus dan sarana dan prasarana kampus yang bisa digunakan oleh mahasiswa, kira-kira apa saja yang di sana sudah disiapkan oleh Gunadarma? Ya. Kalau untuk fasilitasnya banyak ya Mas ya. Untuk fasilitas yang mendukung kegiatan belajar mengajar ya di Gunadarma. Yang pertama perpustakaan tentu saja Mas ya. Jadi kita punya perpustakaan. Kalau untuk perpustakaan pusat kita ada di kampus H gitu ya. Jadi untuk semua fakultas ada di situ ya perpustakaannya. Kemudian di situ juga ada sport center yang bisa dipakai mahasiswa. Ada lapangan futsal, basket, volley dan sebagainya. Ada trekking buat sepeda, kemudian jogging dan lain-lain. Kemudian kita punya tadi kegiatan akademik, kegiatan ekskul mahasiswa. Nah, anak komunikasi juga punya fasilitas biasanya ada ya. Kayak radio, studio apa namanya? Radio ada kan, radio kampus ya. UGTV dan UG Radio. Radio dipakai, ya. Bisa dipakai untuk siaran ya. Siaran buat praktikum ya. Kemudian untuk nanti pada saat mahasiswa lulus kita juga ada fasilitas yang namanya Career Center. Career Center, oke. Jadi Career Center ini kita bekerja sama dengan ribuan perusahaan gitu Mas ya. Jadi intinya adalah ada semacam job matching. Jadi mahasiswa yang sudah lulus nanti akan mengisi sejumlah data. Misalnya dia lulus di prodi apa, IPK, kemudian di samping prodinya kan dia selalu kalau di Gunadarma ini ada kewajiban mengikuti 1 kursus dan 1 workshop. Gitu. Jadi dia akan mengisi workshop apa yang diikutin, kemudian kursus apa yang diikutin, kemudian kelebihan-kelebihan apa yang dia punya gitu ya Mas ya. Kemudian kalau misalnya ada perusahaan yang membutuhkan karyawan, kemudian datanya cocok dengan yang diisikan mahasiswa itu bisa terambil gitu Mas istilahnya. Jadi datanya terkumpul di UG Career Center. Betul. Ya.
Oke, jadi ada CV, ada lain-lain lah. Ini ada cara pembuatan CV dan sebagainya. Info lowongan juga ada. Iya. Menarik sekali. Itu sahabat Mega Suara dan juga kawan Kota Perak Sana Kadang Kulon Progo, beberapa informasi dari Gunadarma yang tentunya mudah-mudahan bisa memotivasi Anda. Jangan tentunya ketinggalan, silakan daftar Gunadarma. Terakhir Bu, sebagai penutup untuk pendengar kita, apa yang ingin disampaikan sebelum kita akhiri perjumpaan kita kali ini? Iya. Ya, bagi adik-adik adik-adik SMA ya, atau calon mahasiswa gitu ya untuk tahun ini, jangan ragu ya, karena sesuai dengan logo dari Gunadarma, sesuai dengan moto dari Gunadarma bahwa masa depan diraih saat ini. Jadi silahkan langsung datang ke Gunadarma. Kami menunggu. Amin, menjadi bagian dari Gunadarma. Iya, Ibu Erni terima kasih sudah hadir untuk kesempatan kali ini di Info Gunadarma. Semoga tetap sehat semuanya. Amin. Ya. Makasih Mas. Iya, demikian sahabat Mega Suara, bincang-bincang kita di Info Gunadarma kali ini bersama Dr. Erni Pratiwi SC MMSI selaku Kepala Bagian Akreditasi Universitas Gunadarma. Sampai jumpa di Info Gunadarma berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita simak Info Gunadarma yang disiarkan langsung oleh Mega Suara Bogor, Mega Suara Serang, Mega Suara Sukabumi, Mega Suara Indramayu, Mega Suara Kuningan, Mega Suara Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Dengarkan terus Info Gunadarma di Mega Suara Network setiap hari Rabu dan Sabtu jam 9 pagi. Masa depan semakin penuh tantangan. Bekali masa depan Anda dengan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan era globalisasi ini. Hanya Universitas Gunadarma yang mengerti akan hal itu. Simak perbincangan menarik seputar kampus Universitas Gunadarma di program Info Gunadarma Mega Suara Network. Info Gunadarma mengulas lebih banyak info pendidikan dan kesempatan meraih masa depan cemerlang. Info Gunadarma setiap Rabu dan Sabtu jam 9 pagi di 7 stasiun Mega Suara Network, Bogor, Sukabumi, Serang, Kuningan, Indramayu, Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Universitas Gunadarma, Coloring the Global Future.